Oke, halo, terima kasih. Sebentar. Oke, halo, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk ikut dalam sesi UT ini. Nah, partisipasi kamu nih sangat berarti untuk membantu kami meningkatkan kualitas sistem yang sedang kami kembangkan. Nah, jadi sesi ini merupakan bagian dari penelitian kami untuk mengetahui seberapa mudah dan nyaman kami ingin memahami bagaimana kamu berinteraksi dengan sistem, apa yang menurutmu mudah dan bagaimana yang mungkin membingungkan. Nah, sistem yang akan kamu uji hari ini adalah website di Lesin Academy, yaitu platform yang dirancang untuk membantu pengguna mencari dan mendaftar program bootcamp di Lesin Academy. Nah, selama sesi ini kamu akan diminta untuk melakukan beberapa skenario dan tugas seputar penggunaan sistem ini. Nah, selama kamu mencoba sistem ini, tolong ucapkan apapun yang kamu pikirkan secara lisan atau think aloud. Nah, misalnya apa yang kamu perhatikan, apa yang membuat kamu bingung, atau apa yang kamu sukai. Perlu di perlu diingat kalau tidak ada jawaban yang benar atau salah. Nah, kami hanya ingin tahu bagaimana kamu berpikir dan merasakan saat menggunakan sistem ini. Nah, sebelum kita mulai, aku mau menegasin nih bahwa yang kami uji di sini itu adalah sistemnya, bukan kamu. Nah, jadi jangan khawatir kalau kamu merasa salah klik atau bingung. Justru itu hal yang kami pelajari supaya sistemnya bisa berjalan lebih baik ke depannya. Nah, sebelum kita mulai, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada. Oke, Ini, nah, boleh saya tahu nama lengkap kamu siapa? oke, perkenalkan nama lengkap saya Renaldi, Mas. Oke. Nah, pekerjaan kamu atau peran kamu saat ini apa? Oke, untuk sekarang sih saya sebagai mahasiswa juga, Mas. Oke, di mana? Kuliah di mana? Di Telkom, Mas. Oke. Apakah kamu pernah menggunakan sistem serupa sebelumnya? Sistem ini ya, apa, kayak bootcamp Bootcamp. gitu ya, Ah, udah pernah. oke. Nah, sudah berapa lama kamu berkecimpung di bidang ini? Atau kayak di bootcamp ini gitu? Kalau saya udah cukup lama sih, Mas, dari SMK. Oke. Nah, apakah kamu pernah mengikuti program bootcamp atau kursus online sebelumnya? Kalau iya, dan di mana dan bagaimana pengalaman kamu? Oh, saya pernah mengikuti pas itu bootcamp di ini, apa, ada namanya dulu tuh AWS dulu ada buka bootcamp juga. Terus ini apa yang bootcamp gratis saya lupa namanya. AWS dari Cuma Amazon ya? ya dulu pernah ada bootcamp juga ke sekolah. Nah, itu pengalamannya sih kayak wow banget, gampang diakses dan lain-lain lah. Ilmunya dapat banyak. Oke. Nah, sudah berapa lama Kak? Sabar-sabar. Nah, apa yang biasanya kamu harapkan atau cari ketika menggunakan sistem seperti ini? Gimana Mas tadi? Oh, apa yang biasanya kamu harapkan atau cari ketika menggunakan sistem seperti ini? Kalau yang diharapin tuh kayak si sistemnya ini Mas, enak dilihat aja, nggak bikin Oke. pusing. Oke. Baik. Nah, menurut kamu nih, apa hal yang terpenting yang membuat sebuah platform pembelajaran online terasa nyaman digunakan? Oke, kalau menurut saya pertama itu dari UI, Mas. Oke. Tampilan dimana kalau tampilannya enak, kita enak juga buat belajar kan. Hmm. Satu lagi kecepatan, Mas. Karena sistem belajar online kalau misalnya ngelek-ngelek kan kita juga males ya belajarnya ya. Kalau Ya, cepet ya. kan kayak ah enak nih gitu. Kenceng ya? Mm-mm. Oke. Berarti dua itu ya? Iya sih. Oke. Nah, ada hal yang ingin kamu sampaikan atau tanyakan sebelum kita mulai sesi pengujian? Tidak ada sih, Mas. Oke. Nah, kita langsung masuk ke tas nih. Nah, eh, eh, tas pertama itu tentang
first impression. Nah, skenarionya gini nih. Bayangin, kamu baru pertama kali mendengar tentang Dilesin Academy dari temanmu yang bilang situs ini punya banyak program belajar online menarik. Kamu ingin tahu seperti apa tempat belajarnya dan apakah cocok untukmu. Nah, tugasnya itu, apa kesan pertamamu untuk membuka halaman utama Dilesin Academy? Apa yang menurutmu paling menarik atau menonjol dari tampilan awal situs ini? Oke, di sini ditanyakan apa yang menarik. Kalau di sini menarik dari segi UI karena UI-nya ini nggak apa ya, UI-nya tuh modern, terus kayak enak dilihat juga satu itu. Terus kesannya ya ini nyaman aja dari UI-nya yang kayak gini nih, rapih nih. Kan ada orang UI-nya berantakan, kalau ini kan rapi jadi enak dilihat gitu sih. Oke, terima kasih Mas. Lanjut ke tas berikutnya itu untuk mencari informasi pembelajaran nih. Nah, skenarionya itu gini, kamu sedang ingin menambah pengetahuan di bidang teknologi. Kamu penasaran apakah di Lesin Academy punya artikel atau materi yang bisa membantu kamu memahami dasar-dasar pemrograman. Nah, tugas kamu itu coba temukan satu artikel yang menurutmu menarik dan relevan untuk dibaca. Oke, sebentar ya, Mas. Siap, Mas. Oke, ini artikelnya saya udah nemu, Mas. Oke, Eh, kalau dari coba oke, lanjut lanjut. kalau dari tampilan sih udah enak banget, Mas, dilihatnya. Di sini eh udah nyaman lah, tapi ada satu aja, Mas, yang agak kurang menurut saya. Tulisannya kayak mepet banget ke kanan, Mas. Oke. Udah sih itu aja. Nah, eh tas berikutnya itu menemukan bootcamp yang cocok nih. Setelah membaca artikel tadi nih, kamu merasa ingin belajar lebih dalam lewat bootcamp. Nah, kamu tertarik dengan bidang pemrograman web dan ingin tahu apakah ada pemrograman bootcamp yang sesuai. Tugas kamu itu yaitu temukan satu program bootcamp di Dilesin Academy yang menurutmu paling sesuai dengan minatmu. Ya, kita berarti ke kelas ya. Oke, oke, ini saya mau daftar pengembangan web. Sebentar. Oke, saya daftar sekarang. So, Coba Mas, nggak perlu sampai sana dulu Mas. sabar, Mas. Oh, berarti Oke, ini lanjut nggak belajar apa-apa. ya. Ya. Oke, Mas, sudah, Mas. Oke. Nah, eh, tas berikutnya itu tas keempat yaitu mengevaluasi detail bootcamp. Nah, skenarionya itu sekarang kamu sudah membuka halaman program bootcamp pilihanmu. Nah, kamu ingin memastikan program ini sesuai dengan kebutuhan sebelum mendaftar. Nah, tugas kamu itu yaitu pelajari detail bootcamp tersebut, sesu informasi apa saja yang akan kamu pelajari di sana dan berapa biayanya dan kapan jadwal terdekatnya akan dimulai. Oke, kalau dari si bootcamp-nya itu informasinya udah jelas, yang tadi kita awal daftar kan ada biayanya. Iya. Nah, terus juga untuk melihat jadwalnya juga udah jelas ya, Mas, di sini ada jadwal kelas yang terdekatnya ya. Mm-mm. Nah, oke, untuk evaluasinya itu di yang tadi bagian kuis, Mas. Ya. Si tombolnya masih kepotong nih kayak gini nih, lihat nih.
Oh, iya ya siap. Oh, oh bisa digeser ya? Oh bisa bisa Mas, bisa digeser Mas. Oh bisa digeser. Oh berarti nggak ada evaluasi sih Mas kalau misalnya bisa digeser. Oke, lanjut ke tas berikutnya. Itu tas kelima yaitu mengecek pengalaman mentor dan alumni. Untuk skenarionya yaitu sebelum benar-benar mendaftar nih, kamu ingin tahu apakah para mentor di program ini berpengalaman dan apakah sebelumnya merasa puas setelah belajar di sini. Tugas kamu yaitu cari tahu siapa mentor yang mengajar di program tersebut dan bagaimana pendapat para alumni tentang pengalaman mereka belajar di Lesin Academy. Kayak Mas ini kan nyari mentor, ini kita bisa lihat mentornya kan. Kalau udah Hmm, kayak gini enak, terus kita bisa lihat profil dari si mentornya juga. Bentar. Di sini sudah jelas pengalaman dia. Udah enak aja sih. Ini kelas kelas yang relevan ya. Menurut saya ya, menurut saya sih udah enak ya bagian mentor. Untuk cari siap. mentor. Cuma, bentar. Cuma saya nggak nemu bagian yang itu mas. Yang mana reviewnya mas? Oh, bagian review. Mana ya? Oke, oke, enggak usah, enggak usah. Iya berarti itunya aja sih mas. Oke, Kalau siap. buat cari mentor sih gampang. Kayak kita bisa lihat kelas yang relevan sama mentornya juga kan. Oke. Nah, selanjutnya itu lanjut ke task ke-6 yaitu proses pendaftaran bootcamp. Nah, untuk skenarionya itu kamu sudah yakin untuk mendaftar ke program bootcamp pilihanmu dan ingin tahu bagaimana proses pendaftarannya. Tugas kamu yaitu lakukan langkah-langkah untuk mendaftar ke program tersebut hingga mencapai tahap sebelum pembayaran. Oke, ini bootcamp tadi pengembangan web sampai sebelum pembayaran ini kan berarti. Ya, Ini sudah saya lakukan. Berarti ini langsung ini mas, langsung melakukan bayar apa gimana mas? di sini nggak bayar dulu, Mas. Jadi skenarionya itu sampai tahap sebelum pembayaran. Ini kan tahap sebelum pembayaran yang ini. Nih, Kamu daftar kayak apa ya? Kayak di tugas kamu itu tadi kayak kamu ngedaftar. Nah, cuman ngedaftarnya itu ngisi datanya itu nggak sampai tahap pembayaran. Cuma ya udah kayak kayak gimana ya? Kayak sesuai skenario tadi gitu. ini kan udah daftar. Nah dia langsung gini mas, kalau daftar berarti sama aja kayak udah bayar gitu. Oh, oke dah. Siap, Mas. Ya, Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tas ketujuh, mencari bantuan atau informasi tambahan. Untuk skenarionya, apakah kamu masih punya satu pertanyaan sebelum memutuskan? Yaitu apakah pembayaran program bisa dilakukan secara cicilan? Kamu ingin tahu bagaimana cara menanyakan hal itu ke pihak di Lesin Akademinya. Nah, tugas kamu yaitu temukan cara untuk melakukan hal tersebut. Cara untuk melakukan cicilannya gitu. taruh mas. Kalau di sini sih mas ya nggak ada buat hubungin si ini ya mas, ya, mas. Tapi kalau Hmm, di itu kan di pendaftaran ya. Tapi kalau di bentar. Iya mas, nggak ada buat ngehubungin si di lesson akademinya mas. oke. Siap. Lanjut ke pertanyaan berikutnya.
yaitu task ke-8 yaitu menemukan event gratis. Nah, skenarionya itu kamu belum sepenuhnya yakin untuk ikut bootcamp berbayar. Jadi kamu ingin mencoba kelas gratis terlebih dahulu untuk melihat kualitas pengajarannya. Tugas kamu yaitu cari tahu apakah di Lesin Academy sedang mengadakan kelas atau event gratis yang bisa kamu ikuti saat ini. Oke. Nah, ini event gratis coba. Ini gratis nih, contoh. Kalau menurut saya udah oke Mas. Kalau buat event gratis, buat nyarinya gampang, terus buat cara pendaftarannya gampang juga, terus pembelajarannya juga komplit. Menurut saya udah oke Mas. Udah Oke, segitu aja siap. sih. Makasih Mas. Lanjut ke task berikutnya itu ke task 9. Itu mengevaluasi event gratis. Nah, skenarionya itu kamu sudah menemukan halaman event gratis dan ingin memastikan cara tersebut menarik untuk diikuti. Nah, tugas kamu yaitu pelajari informasi mengenai event tersebut atau apa saja yang kamu dapat dari info-info tentang kelas gratisnya itu. Sebentar ya Mas. Siap, Mas. Oke. Kalau di sini dari keterangan jam sudah jelas, terus jumlah pesertanya juga sudah jelas, terus jadwalnya sudah jelas. Jadi menurut saya event gratisnya ini gampang banget Mas buat diakses. Menurut saya ya. Karena Oke, kayak di sini semua info-infonya udah dikasih tahu, terus contoh lokasi dia online, nah dia kasih tahu online-nya di mana nanti pasti dikasih kan linknya atau gimana. Jadi siap, Mas. menurut saya overall udah oke. Nah, oke. Oke, baik, Mas. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke sesi post-test question. Nah, yang pertanyaan pertama itu yaitu secara keseluruhan, apakah menurut kamu sistem ini mudah untuk digunakan? Kalau mudah untuk digunakan sangat mudah, Bas. Oke, Untuk digunakannya. Kalau untuk awam juga menurut saya itu sangat udah. terlihat mudah soalnya dari sistemnya gambarannya apa ya? Kayak mudah diakses gitu dari UI-nya kan saya bilang kalau UI-nya awalnya enak berarti semuanya juga lebih enak untuk diakses gitu, Bos. Jadi enak semua ya. Ya, Oke, lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu apakah kamu merasa sistem ini membantu kamu mencapai tujuan kamu? kalau merasa sistem ini untuk membantu saya sih membantu karena dia ada menyampaikan materi dan kedua juga dia setelah materi dia ada post test kan. Jadi kita bisa evaluasi apa yang salah dari diri kita seperti itu. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa saja kesulitan yang paling kamu rasakan selama menggunakan sistem ini? Kesulitan mungkin ya yang tadi tuh pembayaran Pembayarannya sulit di mana? di mana ya? Bentar, bentar ya Mas. Siap, Tata- Cek. Nah, kan kalau tadi pembayaran kan harus ada UI pembayaran ya. Bentar ya, saya balik lagi ya. siap. Pas. Nah, ini Mas harusnya di sini setelah pembayaran ada detailnya gitu Mas. Kayak ada sama ada yang tadi ngehubungin ke CS. Iya, siap. Pembayarannya mau pakai apa gitu. Itu aja sih. Oke. Nah, berarti yang kayak yang kontak tadi nggak perlu ya? Ya, kalau yang kontak itu nggak perlu sih menurut saya. Soalnya kalau misalnya di detail kita kan habis patch kan daftar sekarang nih. Misal ada layanan pembayaran kan pasti kita bisa milih ya pembayarannya makin cicilan atau apa. Hmm. Nah, berarti kita nggak perlu ngubungin CS. Tapi kalau emang mau
masih menambahin ya di bawahnya itu kayak nambahin buat ngubungin CS. Takutnya kalau pembayarannya error, jadi kita bisa ngecek CS-nya gitu sih. Oke, siap Mas. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah ada bagian tertentu dari situs yang membuat kamu bingung atau tidak yakin harus melakukan apa? Overall gak ada sih Mas. Kalau untuk orang awam gak ada juga sih Mas. Lebih Oke, gampang diakses aja sih. siap. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Menurut kamu, apa aspek terbaik dari sistem ini? Contohnya, tampilan visual, kemudahan mencari informasi, kecepatan loading, dan lain-lain sebagainya. Oke, kalau dari sini untuk UI-nya oke, UI, UX-nya juga oke, untuk kecepatan udah oke juga. Jadi overall oke Mas, nggak ada yang mengganggu menurut saya. Jadi menurut saya sistemnya udah bagus. Cuma perlu Oke, dikembangin lagi aja. oke, siap Mas. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa ada fitur atau bagian tertentu yang menurut kamu paling membantu atau menarik bagi kamu? Kalau menurut saya Hmm, yang menarik itu program-programnya sih Mas. Dari kelas, dari event atau dari si mentor-mentornya. Jadi kayak menarik kan mentornya sudah siap. berpengalaman jadi kayak menarik aja gitu. Oke, baik Mas. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana menurut kamu sistem ini bisa ditingkatkan agar lebih mudah dan lebih nyaman untuk digunakan? Untuk ditingkatkan sistem ini overall udah oke. Cuma yang tadi saya bilang itu yang di pembayaran aja sih yang ditingkatin nih. Udah sih itu Oke, aja. siap. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan terakhir nih Mas. Apakah kamu, eh, sorry, apakah ada hal lain yang belum kami tanyakan tetapi menurut kamu penting untuk disampaikan terkait pengalaman kamu menggunakan sistem ini? Tidak ada sih Mas, semuanya sudah Mas sampaikan dengan baik. Menurut saya udah oke semua pertanyaan-pertanyaannya juga. Dan menurut saya apa hal yang ingin saya sampaikan sih sudah tersampaikan semua sih Mas. Oke, baik Mas. Terima kasih atas waktunya Mas Renaldi. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya Mas. Saya Siap mengucapkan Mas. terima kasih. Ya, terima kasih juga Mas. Ya Mas.